Sekitar 70-an, Kak. 72, 70-an. Oke, 77. sudah sebagian besar datang ya. Oke. Oke, saya mulai aja. Oke, jadi materi saya yang kedua, ya, ini masih nyambung dengan materi buffer yang saya sampaikan sebelumnya, itu adalah tentang hidrolisis asam basa. Ya, jadi sebelumnya kita membahaskan buffer ya, ada pKa, kemudian ada pH, dan lain-lain. Ada garam, ada asam, ada basa konjugasi. Nah, itu term yang itu masih dipakai di dalam kuliah ini. Jadi ini adalah lanjutan kuliah dari asam basa. Sorry, dari buffer. Jadi ini adalah hidrolisis asam basa. Apa sih sebenarnya? Jadi apa sih sebenarnya yang akan kita pelajari? Jadi ini kuliah ini singkat ya. Jadi yang pertama adalah definisi dari hidrolisis. Kedua adalah mekanisme hidrolisis. Yang ketiga adalah bagaimana untuk perhitungan dari reaksi hidrolisis. Dan keempat adalah contoh-contoh hidrolisis, terutama yang ada di dalam tubuh manusia. Jadi yang pertama dulu, apa sih hidrolisis itu? Hidrolisis itu sebenarnya adalah reaksi dengan air. Ya, jadi ketika suatu reaksi kimia ya, reaksi kimia jika suatu ada bahan kimia bertemu dengan air, itu adalah suatu namanya adalah reaksi hidrolisis dan terjadi suatu pemecahan struktur akibat air tersebut itu disebut dengan reaksi hidrolisis. Jadi misalnya ini pada asam ya. Jadi ketika suatu asam, kita masih ingat kemarin ya asam basa dari buffer ya, asam dan basa konjugasi. Jadi ketika asam mengalami hidrolisis, artinya asam bertemu dengan air, asam itu akan mendonasikan proton ke dalam molekul air. Yang membentuk adalah basa konjugatnya. Saya masih ingat ya kemarin ya reaksi buffer. Jadi ada asam dan basa konjugat yang akan ditunjukkan oleh persamaan reaksi berikut ini yang ada di bawah. Jadi ini asam ya, Ha, anggaplah asam ini Ha. Kemudian ditambah air. Nah, dalam kondisi ini, maka Ha ini akan pecah menjadi amin. Nah, H plusnya kemana? H plusnya ini akan masuk ke dalam ion airnya ini, akan membentuk ion H3 plus, H3O plus, atau disebut dengan ion oksonium. Ini adalah reaksi hidrolisis untuk asam. Nah, kalau kita masih ingat kemarin ya, kita kan menghitung pH itu kan ada pKa ya, pKa plus log dan sekian gitu. Nah, Ka itu sendiri apa? Jadi misalnya suatu asam ya, kita masih ingat reaksi hidrolisis tadi. Ketika asam dimasukkan ke dalam air, asam kuat, ya, maka hidrolisisnya ini, disosiasinya ini adalah penuh. Artinya apa? Seluruh ion Ha ini ya akan menjadi ion amin. Hidrolisisnya akan menjadi ion amin. Semua ion dari Ha akan menjadi amin. Ini kalau asam kuat. Itulah kenapa ketika kita menghitung eh, pH dari larutan buffer yang terdiri dari asam kuat, apakah bisa buffer itu terdiri dari asam kuat dan basa kuat? Itu tidak bisa dihitung karena apa? Asam dan basa kuat akan terhidrolisis sempurna dalam air sehingga reaksinya ini bukan reaksi bolak-balik. Kalau kalian masih ingat ya, reaksinya yang ini sebelumnya ini ada reaksi bolak-balik. Artinya reaksi kesetimbangan di sini. Nah, sedangkan kalau asam kuat, reaksinya ini adalah satu arah. Jadi Ha tambah H2O ini akan sama reaksinya menjadi H3O plus plus amin. Tapi kalau asam kuat Ha-nya ini akan berubah sepenuhnya menjadi amin. Semuanya. Jadi kalau di rumus stoikiometrik kesetimbangan ya, jadi dia ini hilang semuanya. Nol Ha-nya. Jadi oleh karena itu, ketika asam kuat yang dimasukkan dalam jumlah air yang banyak, Ha-nya ini sudah nggak ada. Karena semua ini akan berubah menjadi asam sorry, basa konjugatnya. Kalau ini asam, ini pasti basa konjugatnya. Amin. Itu kalau asam kuat. Bagaimana kalau asam lemah? Nah, asam lemah ini jadi Ha-nya itu akan terdisosiasi ya. Jadi ketika Ha bertemu dengan air, ini akan terpecah, tapi tidak terpecah semua. Jadi di dalam reaksi kimianya sama, Ha plus H2O menjadi H3O plus tambah amin. Bedanya kalau asam lemah, aminnya ini
ya, dia ini HA-nya ini masih ada. Jadi masih bersisa, reaksi bersisa kalau stoichiometrik itu. Jadi dia ini masih dominan HA-nya ini ya. Sedangkan aminnya ini sedikit menjadi sini sedikit. Artinya apa? Unsur asamnya ini masih ada. Itulah kenapa di dalam buffer, sistem buffer, dia dibutuhkan komponen asam dan dua komponen dan komponen garamnya. Karena kalau kita mengandalkan disosiasi penuh, dia tidak ada asal itunya, unsur basa konjugatnya. Itu bedanya. Oke, jadi jadi ketika suatu larutan asam lemah itu pada kondisi dilute ya, artinya airnya ini banyak, maka HA-nya ini masih banyak HA-nya kan. Karena dia disosiasinya hanya 5%, beda dengan asam kuat tadi disosiasinya penuh sehingga HA-nya makin banyak sehingga persamaannya ini H3O-nya ini jauh lebih sedikit dari HA di sini karena di sininya masih banyak, dia nggak akan pecah dari sini. Kalau yang sebelumnya kan HA-nya ini pecah semua, jadi sini habis, sini dan sini banyak. Ini kita anggap saja reaksi kesetimbangan ya. Seperti itu. Itu pentingnya apa? Itulah pentingnya nanti kita memahami prinsip proses dari terbentuknya nilai Ka. Ya, jadi agak bingung karena ini kuliah ini full hitung-hitungan seperti ini. Tapi nanti saya akan kasih contoh, masukkan konsepnya aja. Ya, jadi contohnya seperti ini ya. Jadi ketika ini sama, jadi ini asam kuat. Ketika Ha ya bertemu dengan H2O, dia akan terdisosiasi menjadi amin plus H3O plus. Kita masih lihat bahwa HA-nya ini sudah hilang semua. Ya, HA ini kan harusnya seperti ini bentuknya. Hijau sama putih, HA. Sedangkan amin ini. Tapi kalau di asam kuat, kita lihat bahwa yang putih hijau ini sudah nggak ada di sini. Artinya jumlahnya itu seimbang. Tapi di sini yang putih hijaunya itu masih banyak ketika asam lemah. Sedangkan karena yang terdisosiasi hanya 10%, jadi molekul H3O plusnya dan molekul aminnya itu jauh lebih sedikit pada asam lemah. Dan pada asam kuat, semuanya akan dipecah menjadi H3O plus dan amin pada asam kuat. Nah, untuk itu kita harus tahu mana yang asam kuat dan mana yang asam lemah. Teorinya gampang. Asam kuat itu hanya ada 6. Ya, yang kalian pelajari. Asam kuat itu hanya ada 6. Yang pertama HCl, kemudian HBr, dan HI. Kalau kita lihat di golongan halida, berikutnya yang pertama kan F ya, HF. HF itu masih asam kuat, asam lemah, sorry. Tapi berhubung sudah HCl, dia sudah asam kuat, HBr, HI. Kemudian yang satunya kan AT. AT kan golongannya kan dia termasuk apa radioaktif ya, jadi kan nggak ada. Maka yang Cl, BRI itu tergantung dari elektronegativitas dia adalah asam kuat. Sementara asam oksiasid itu adalah asam yang mengandung O. Ini yang lebih kalian ngerti lagi ya, lebih umum untuk kalian yaitu H2SO4, HNO3, dan asam perklorat atau HClO4. Ya, hanya ada 6 ini. Jadi kalau asam di luar ini, itu adalah asam lemah. Jadi kalian hafalkan aja, ini adalah asam kuat. Kalau di luar ini sudah pasti asam lemah. Gitu aja. Nah, kalau asam lemah, nantinya konsepnya apa? Asam lemah, dia tidak akan terdisosiasi penuh di dalam air. Artinya tidak akan terhidrolisis sempurna dalam air. Tapi kalau asam kuat, yang ini, yang 6 ini, ketika dicampurkan ke air, dia akan berhidrolisis sempurna. Itulah kenapa ketika kalian praktikum, kalian tidak boleh menambahkan asam langsung ke dalam air. Kenapa? Kalau kalian menambahkan asam langsung ke dalam air, yang terjadi adalah letupan. Karena disosiasinya penuh, terdisosiasi penuh. Makanya kalau asam lemah, kalian boleh nambahkan asam ke dalam air. Tapi kalau asam kuat, asamnya dulu, baru tambahkan air sedikit. Oke. Nah, tadi kita masih ingat ya, ionisasi dari asam lemah. Rumusnya masih sama ya, Ha plus H2O jadi H3O plus plus amin. Jadi Ka itu adalah konstanta disosiasi, yaitu seberapa banyak asam itu akan mengalami hidrolisis atau mengalami disosiasi. Rumusnya gimana Ka itu? Sama seperti pH kemarin ya, pKa itu. Jadi Ka rumusnya adalah sisi kanan ini dibagi sisi kiri. Rumusnya selalu seperti itu. Jadi H3O plus dikalikan amin dibagi
Ha, sisi kanan dibagi sisi kiri. Nah, semakin kuat asamnya, jadi asam lemah yang semakin kuat, artinya kalau ini makin kuat asamnya ya, maka ininya akan semakin besar H3O plusnya. Nah, sehingga ketika H3O plusnya semakin besar, Ka-nya akan semakin besar, asamnya semakin kuat. Jadi di antara asam-asam yang lemah itu ada yang lebih kuat. Nah, itulah kenapa kalau asam kuat dia nggak punya Ka, kalau asam lemah dia masih punya Ka, meskipun kuat. Jadi di antara yang lemah-lemah itu masih ada yang kuat. Nah, cara menilainya gimana? Lihat nilai Ka-nya. Kalau nilai Ka-nya itu lebih tinggi, artinya asam yang lemah itu dia lebih kuat daripada yang lain. Sebentar. Nah, sekarang kita beranjak ke basa. Sama, basa kuat, dia akan terhidrolisis secara sempurna di dalam air. Sama seperti asam kuat. Tetapi rumusnya kalau basa, jadi basa ini amin ya, bukan Ha ya. Jadi karena dia kekurangan kelebihan elektron, jadi amin ditambah H2O plus di sini akan menjadi ionnya bukan oksonium lagi, bukan H3O plus lagi, tapi adalah OH min. Kalau basa akan menghasilkan OH min. Dan untuk otomatis dia ada asam konjugatnya. Kalau asam tadi ada basa konjugatnya. Kalau basa ada asam konjugatnya. Ini rumusnya kalau basa mengalami hidrolisis. Jadi kalau asam dia akan membentuk ion oksonium dan basa konjugat. Sementara kalau basa dia akan membentuk ion hidroksida dan asam konjugat. Itu bedanya. Nah, sekarang persamaannya kalau basa ya, kalau basa mesti rumusnya adalah seperti ini, amin tetap sama ya, plus H2O plus, dia akan menjadi hidroksida, ion hidroksida OH min dan Ha. Nah, kalau basa, konstantanya bukan lagi menggunakan Ka, tapi menggunakan Kb. Rumusnya apa? Kb itu adalah OH min, yang ini ya, OH min, dikalikan Ha di sini, asam konjugasinya, dibagi amin, basanya. Rumusnya agak sedikit beda. Kalau Ka tadi, rumusnya adalah H3O plus dikalikan amin dibagi Ha. Sekarang dibalik. Kalau Kb, dia rumusnya dibalik. Kalau basa. Jadi nanti ketika basa mengalami disosiasi sama seperti Ka, jadi semakin kuat basa-basa lemah tersebut, semakin kuat basanya, maka nilai Kb-nya itu akan semakin besar. Jadi kan bahasa kan macam-macam ya, ada N4OH, ada amonium persenalat, ada macam-macam. Nah, itu semakin besar nilai Kb-nya, maka bahasanya akan semakin kuat. Sama dengan nilai Ka. Jadi semakin besar nilai Ka, maka asamnya akan semakin kuat. Nah, sekarang kita beranjak ke garam. Kalau kalian masih ingat ya, ada asam, ada basa, dan ada garam. Garam ini ada berbeda dengan asam dan basa. Suatu garam ketika akan mengalami hidrolisis, sebentar lagi. Jadi garam, ya kalau masih ingat garam ya, ada garam yang terdiri dari asam kuat dan basa kuat, contohnya adalah garam NaCl. Ada garam yang terbentuk dari asam lemah dan basa kuat, contohnya adalah CH3CONA. Ada garam yang terbentuk dari basa lemah dan asam kuat, contohnya adalah NH4Cl. Suatu garam dia akan mengalami ionisasi full di dalam air, artinya dia akan terhidrolisis secara sempurna di dalam air. Sama prinsipnya dengan asam-asam kuat dan basa kuat. Tetapi kalau garamnya itu terdiri dari asam lemah dan basa lemah atau
sorry, ya asam lemah dan basa lemah artinya garamnya itu hidrolisisnya tidak terhidrolisis sempurna, tetapi akan melihat perhitungannya. Ya, ini seperti yang saya bilang tadi. NaCl ini kan garam yang dari asam kuat dan basa kuat. C3CONA ini adalah asam yang dari garam yang dari asam lemah dan basa kuat. Dan H4Cl ini adalah garam yang terdiri dari asam kuat, Cl- ini dari HCl, dan basa lemah NH4OH. Oke, jadi sebelum itu kita beranjak, kita refresh dulu ya tentang definisi dari asam basa. Kalau sudah kuliah asam basa dulu awal-awal. Jadi teori asam basa itu adalah asam basa menurut Arrhenius. Ada tiga ya, jadi asam basa menurut Arrhenius, menurut Bronsted-Lowry, dan yang terakhir adalah menurut Lewis. Jadi menurut Arrhenius, asam itu adalah suatu senyawa yang akan menghasilkan H+. Sementara basa itu adalah suatu senyawa yang menghasilkan OH-. Kemudian asam basa menurut Bronsted-Lowry, asam itu adalah suatu senyawa yang akan mendonasikan H+, memberikan H+ kepada lingkungan atau yang lain. Sementara basa adalah suatu senyawa yang menerima H+. Sementara kalau menurut Lewis, asam itu adalah suatu senyawa yang menerima pasangan elektron bebas, sedangkan basa itu adalah suatu senyawa yang mendonorkan sepasang elektron bebas. Nah, ini dipakai di mana konsep asam dan basa menurut Arrhenius, Bronsted-Lowry, dan Lewis ini? Jadi kalau kita pelajari tentang hidrolisis, yang kita pakai adalah asam basa menurut Arrhenius, karena berhubungan dengan H+ dan OH-. Nah, Arrhenius ini akan terjadi ketika suatu asam atau basa itu dimasukkan ke dalam air. Jadi akan membentuk OH+ dan OH-. Nah, bagaimana kalau misalnya asam dan basa itu pelarutnya bukan air, misalnya pelarutnya adalah metanol atau senyawa organik, maka yang diturut adalah teori asam basa menurut Bronsted-Lowry, di mana asam itu akan mendonasikan H+ dan basa itu akan menerima H+. Itu akan asam dan basa pada solvent lain selain air, misalnya metanol, etanol, dan lain-lain. Sedangkan menurut Lewis, ini akan lebih umum lagi, karena di dalam kimia organik, nanti kalian akan pelajari ya di semester-semester itu ke depan. Jadi, di kimia-kimia organik, itu tidak selalu nanti pelarutnya itu adalah cair. Maka dia akan mengikuti menurut Lewis, yaitu asam itu adalah yang menerima elektron bebas, sementara basa ada yang mendonasikan elektron bebas. Oke, kita kembali lagi ke hidrolisis asam basa. Oke, kita lihat di sini. C3CONA. Ini adalah garam yang terdiri dari basa kuat, Na-nya di sini, NaOH, dan asam lemah, CH3CO-. Ya. Jadi, ketika CH3CONA ini bertemu dengan air, ya CH3CONA plus H2O, maka dia akan membentuk kembali lagi ke dalam asam lemahnya, komponen asam lemahnya, dan akan membentuk ion hidroksida. Oke. Nah, kalau kita lihat di sini, karena ini adalah OH- dan H+ ya, kalau di sini karena basa di OH-, maka dia adalah asam dan basa Bronsted-Lowry namanya. Nah, makanya karena ini kita lihat dia terdiri dari asam lemah dan basa kuat, maka sifatnya garam-garam yang seperti ini adalah sifatnya basa. Karena namanya kuat ya, basa kuat, asam lemah. Nah, nanti artinya yang kuat itu akan mempengaruhi pH-nya. Jadi kalau misalnya asamnya itu dari asam lemah dan basa kuat, jadi pH-nya dari garam itu ketika dimasukkan ke air, pH-nya itu akan basa karena ikut yang kuat. Jadi kalau asam kuat dengan basa kuat, dia akan mengikuti asam lemah dengan basa kuat, maksud saya, dia pH-nya akan mengikuti yang basa kuat. Tapi kalau asam kuat dan basa lemah, maka pH-nya akan mengikuti yang asam kuat. Jadi pH-nya itu cenderung ke asam, kalau ini pH-nya cenderung ke basa. Nah, berhubung pH-nya ini cenderung ke basa, maka rumusnya adalah seperti ini. Menggunakan rumus KB yang tadi, kanan dibagi kiri. Ya. Jadi suatu
ingat-ingat aja. Jadi kalau misalnya garam itu sifatnya asam atau basa, menggunakan Kb atau Ka, lihat aja dari garamnya. Terbentuk dari apa? Asam lemah basa kuat atau asam kuat basa lemah. Jadi nanti soal saya seperti itu. Jadi saya berikan nilai Ka dan Kb ya misalnya. Garamnya seperti ini. Kalian harus menebak mana yang akan kalian pakai, Ka-nya atau Kb-nya. Lihat aja kompon garamnya jadinya. Kalau saya berikan garam misalnya 6,4Cl, artinya kalian menggunakan Ka nanti hitungannya. Tapi ketika saya berikan garamnya adalah CH3CONA, artinya kalian harus menggunakan rumus yang Kb. Karena apa? Yang kuat, dia akan berpengaruh ke pH-nya. Oke, sekarang berikutnya adalah N4Cl, seperti yang saya bilang tadi. Seperti yang kalian tahu ya, N4Cl itu terdiri dari HCl dan asam lemah, yaitu N4OH. Sorry, basa lemah, N4OH. Jadi ketika bertemu dengan air, rumusnya itu kesetimbangan kimianya akan seperti ini. Karena dia garamnya sifatnya adalah asam. Sehingga yang dipakai adalah rumusnya adalah Ka, karena garamnya bersifat asam di sini. Kalau yang tadi yang dipakai adalah Kb, ini dipakai adalah Ka. Ya. Jadi seperti ini contohnya ya. Jadi misalnya adalah garam-garam yang fosfat. Misalnya Na2HPO4. Misalnya kalau kalian masih ingat Na2HPO4 dan lain-lain. Itu yang dipakai kalau diperhitungkan di sini itu adalah Kb karena Na-nya lebih kuat dari fosfat, dari basa kuat dan asam lemah. Jadi seperti itu contohnya. Nah, apakah ada hubungannya Ka dan Kb itu? Jawabannya iya. Ka dan Kb itu ada hubungannya. Nah, hubungannya itu di mana Ka dan Kb itu? Jadi kalau kalian lihat Ka dan Kb dari suatu senyawa ya, misalnya di sini. Reaksinya adalah, kita ambil contoh reaksi ini aja. Jadi reaksinya adalah seperti ini ya. Kita lihat aja dulu mana, kita sini aja yang gampang. NH3, NH4OH plus H2O. Jadi ini kan dipakai Kb ya, karena dia basa kan sifatnya. Nah, amonium ini, kalau kita bertemu NH4 plus, dia kan pasti akan ketemunya nanti dengan Cl- kan. Nah, Cl- ini kan dari HCl artinya. Nah, kalau dia dari HCl artinya sifatnya adalah asam, ya reaksinya. Sedang nanti kita bisa hitung jadi gini ya reaksinya NH4 plus H2O menjadi NH3 plus H3O plus. Itu menggunakan nilai Ka. Sedangkan kalau NH3 bertemu sini kita menggunakan nilai Kb. Hubungannya apa? Ka dan Kb itu dihubungkan oleh suatu konstanta lagi yang namanya adalah Kw atau konstanta of water. Konstanta of water itu rumusnya adalah Ka dikalikan Kb. Jadi kalau kita ingin mengetahui nilai Kb, sedangkan hanya diketahui nilai Ka, maka caranya adalah Ka, Kb itu adalah Kw dibagi Ka. Sedangkan nilai Kw itu pasti selalu 1 kali 10⁻⁴. Sedangkan Ka dan Kb itu beda-beda. Nanti kan ada soal yang misalnya diketahui Ka-nya segini, ya, Kb-nya berapa? Nah, itu seperti itu. Ini nggak terlalu penting ya, jadi kita skip aja yang ini. Ini adalah spektator ion. Ini belum waktunya kalian diajari ini. Ini aja. Jadi kita bisa tahu gini aja. Jadi misalnya ada suatu garam lagi ya, suatu garam, garam A gitu. Kita tahu dari mana bahwa garamnya itu sifatnya adalah asam atau basa. Pertama, kita lihat adalah rumus dari asam kuatnya. Kalau ikut asam kuat, dia adalah biasanya komponennya adalah asam kuat dan basa lemah, maka garamnya adalah asam. Nah, tapi bagaimana kalau sama-sama lemah? Garam yang terbentuk dari asam lemah dan basa lemah. Tahu dari mana dia ini sifatnya asam atau basa kan? Karena kan kalau yang kuat dan lemah, dia pasti ikut yang kuat kan?
asamnya atau basanya yang kuat. Nah, tapi kalau sama-sama asam lemah, jadi sama-sama lemah, misalnya garamnya terdiri dari asam lemah dan basa lemah, maka petunjuknya adalah kita lihat nilai Ka dan Kb-nya. Jadi kalau Ka itu lebih besar dari Kb, maka garamnya itu sifatnya asam. Tapi kalau Ka itu lebih kecil dari nilai Kb, artinya nilainya adalah basa. Misalnya seperti itu. Ya, ini misalnya diketahui seperti ini. Ya, ini salah, yang bawah ini Kb harusnya. Jadi KaNH4 plus ini segini Ka-nya. Sedangkan Kb F min ya, ini nilainya adalah 1,4 kali 10 pangkat min 11. Mana yang lebih besar nilainya? Yang lebih besar nilainya adalah yang ini. Karena 10 min 10 ini min 10 besar. Artinya garam NH4F ini sifatnya adalah asam. Karena kita lihat bahwa Ka di sini ya lebih besar dari nilai Kb. Yang bawah ini Kb bukan Ka. Sehingga yang lebih besar adalah sifatnya asam. Kita ikut yang lebih besar. Itu kalau garam yang terdiri dari asam lemah dan basa lemah. Oke, sekarang contoh soal. Ya, contoh soal. Jadi yang pertama, kita hitung bahwa nilai Kb dari ion astat. Ya, misalnya diketahui adalah nilai Kb-nya, Ka-nya diketahui di sini. Ka-nya itu adalah 1,8 kali 10 pangkat min 5. Berapa nilai Kb-nya kalau ion astat ini? Kalau Ka-nya dari asam asetat itu diketahui, tapi berapa Kb-nya dari ion astat? Artinya yang akan berubah nanti jadi garamnya. Ya kita hitung aja. Kita pasti tahu ya bahwa reaksinya itu Ka kali Kb sama dengan Kw. Jadi Kw-nya sudah tahu ya 1 kali 10^14. Ka-nya sudah tahu 1,8 kali 10^5. Artinya Kw sama dengan Ka dikali Kb. Artinya kalau menghitung Kb ya Kw dibagi Ka. Itu rumusnya. Gampang, ini masih gampang. Oke. Sekarang kita ada rumus soal yang kedua. Ditanyakan berapa pH-nya dari larutan 0,1 molar NH4I. Ya, itu asam, basa, atau garam sifatnya. Ya, jadi ingat-ingat. NH4I artinya dia terbentuk dari NH4OH dan HI. Ya. Nah, kita ingat tadi HI itu asam kuat, NH4OH itu kan kita tahu bahwa dia basa lemah kan. Nah, tapi apakah kita tahu HI itu asam kuat atau asam lemah? Kalau di list tadi, HI itu masuknya di asam kuat. Jadi, kalau kita ingin tahu seperti ini, maka pertama kita pastikan dulu apa. Kita tahu bahwa dia adalah garam, karena terdiri dari NH4 plus dan HI. Nah, garamnya sifatnya apa? Karena HI itu adalah asam kuat, kuat dan lemah ya, maka yang lebih dominan adalah yang kuat, maka sifatnya adalah garam asam. Oke. Diketahui nilai Kb dari NH3 1,8 kali 10 pangkat min 5. Ingat, dia adalah garam asam di sini. Karena dia adalah garam asam, ya, maka yang dipakai sebenarnya bukan Kb, tapi yang dipakai sebenarnya adalah Ka yang dipakai sebenarnya. Nah, kita tahu bahwa kita suruh mencari nilai Ka kalau soal seperti ini. Nah, kalau mencari nilai Ka dari mana? Ya, tadi itu Ka-nya sama dengan Kw dibagi Kb. Oke, kita lihat kalau terdisosiasi ya rumus kimianya seperti ini. Jadi NHI 4I akan pecah menjadi NH4 plus plus I-. Ingat garam itu ya kalau terdiri dari asam lemah dan basa kuat atau asam kuat dan basa lemah dia akan terdisosiasi sempurna. Jadi kalau misalnya ini 0,1 molar secara stoikiometrik yang ini adalah 0,1 molar dan akan menjadi 0,1 molar juga. Jadi rumusnya adalah seperti ini ya stoikiometriknya.
Ya, kalau kita mengingat equilibriumnya seperti itu, ya, sedangkan kita ingin mencari nilai KA-nya di sini, KA-nya ini seperti ini ya, rumus KA-nya kanan dibagi kiri. Nah, sedangkan itu maka kalau KA-nya kita tidak tahu, yang diketahui malah KB di situ, kita cari dulu nilai KA-nya. Jadi KA itu kan sama dengan KW dibagi KB. Jadi KW dibagi KB sama dengan ini ya, X dikalikan X ini rumus kimianya dibagi NH4 plus, jadi 0,1 min X. Kita masukkan ke persamaan, sehingga nanti dapat bahwa nilai KA-nya kita tahu di sini. Nah, kalau pH-nya KA-nya sudah tahu, maka kita hitung di situ, pH-nya kita bisa tahu. Ya, seperti itu. Ya, itu ada dua contoh soal yang mungkin saya berikan. Saya berikan contoh-contoh soal nanti untuk ujian. Nanti seperti biasa nanti akan saya keluarkan di ujian itu contoh soalnya. Jadi ini adalah contohnya. Jadi ada seorang ahli kimia yang ada tabel di sini seperti ini. Nah, dia ingin tahu mana yang dia lebih besar sih, yang mana yang lebih kuat dari suatu-suatu asam dan mana yang lebih kuat dari suatu-suatu basa di sini. Ya, kita bisa lihat aja di situ. Jadi peraturannya tadi, kalau Ka-nya besar, dia adalah lebih kuat. Dan kalau yang basa, kalau Kb-nya lebih besar, dia juga yang lebih kuat. Kita lihat di sini, Ka yang paling besar adalah ini, nitrous acid, HNO2. Sedangkan Kb yang paling besar adalah metananamin. Artinya yang bawah ini adalah yang sifatnya lebih kuat dibanding mereka. Kita lihat nilai Ka dan nilai Kb. Nah, sekarang contohnya. Apa sih manfaatnya kita belajar tentang hidrolisis itu ya? Peristiwa hidrolisis itu tidak selalu digunakan di dalam ilmu kimia, tapi di dalam ilmu biologi dia juga digunakan. Yang paling gampang kita mengetahui hidrolisis itu adalah ketika kita makan. Ya. Kita makan itu kan kita makan nasi ya, atau makan roti, atau makan yang lain. Kan bukan kalian makan kan nggak makan gula pasir kan kalian makan itu. Ya kalian kan bukan semut, jadi kalian nggak makan gula pasir. Yang digunakan sebagai sumber energi di sini adalah glukosa. Maka nasi atau roti itu tadi, maka harus dipecah menjadi glukosa. Itulah makanya gulanya itu ya, apa karbohidrat itu akan mengalami hidrolisis di dalam tubuh, akan dipecah. Ya, ketika bertemu air di dalam tubuh, itu akan dipecah di sini, di tengah-tengah sini, sehingga akan menjadi glukosa di sini. Ini adalah proses hidrolisis yang paling mudah terjadi. Karena tubuh kita itu mengkonsumsinya kan asam amino, kemudian asam lemak, seperti itu. Kan kita tidak mengkonsumsi lemak, kan kita tidak bisa mengolah langsung lemak. Maka dia harus dipecah menjadi komponen yang lebih kecil dulu. Jadi pertama, makanan itu akan mengalami hidrolisis terlebih dahulu. Kemudian hidrolisis dalam tubuh kita itu akan dikatalisis oleh enzim pada sistem pencernaan, sehingga nanti bisa diserap. Nah, setiap makanan itu beda-beda enzimnya. Jadi misalnya ya, kalian makan nasi goreng satu porsi. Kan nasi gorengnya kan nggak cuma nasi aja kan isinya. Kan beli nasi goreng itu kan ada ayamnya, ada telurnya, ada sayurnya, seperti itu. Nasinya sendiri, karbohidrat, itu akan dihidrolisis dengan bantuan enzim amilase. Artinya amilum ya dipecah lagi menjadi yang lebih kecil sedikit. Kemudian ini kan diteruskan oleh enzim sukrase, dipecah lagi. Kemudian yang terakhir akan menjadi glukosa yang terakhir. Untuk protein, ya, dia dipecah oleh enzim-enzim tertentu dari tripsin, pepsin, dan peptidase. Itu akan dipecah menjadi komponen yang lebih kecil, asam amino, dan lain-lain. Lemak sendiri akan dipecah oleh enzim lipase. Sehingga komponennya itu akan menjadi lebih kecil dan akan mudah diserap ke dalam tubuh, diserap oleh tubuh manusia. Oke, ya, seperti saya bilang, kuliah ini pendek. Jadi ada yang ditanya, jadi akan saya berikan contoh-contoh soal ya, seperti biasanya. Ini memang sedikit lebih sulit daripada PH kemarin, tapi eh, kalian bisa lah ngerjakan.
Karena yang penting kalian paham konsepnya tentang konsep reaksi hidrolisis. Oke, saya stop sharing. Silahkan kalau ada pertanyaan, saya buka. Kalian kelas apa?